wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisa Yunita dengan NIM 2004048 dari kelas 2A Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Cibiru. Nah, kali ini saya akan memaparkan materi tentang manfaat hewan dan tumbuhan bagi kehidupan manusia. Tapi kali ini saya memaparkannya akan berperan sebagai guru. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Nah, membaca doa dimulai. Selesai. Nah, sebelum belajar diharuskan nih untuk fokus. Bagaimana caranya fokus? Caranya fokus, kita harus duduk yang rapi dan kalau bisa tangannya dilipat di atas meja dan dengarkan ibu dengan baik ya. Nah, kali ini ibu akan memaparkan tentang manfaat hewan dan tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak sih apa aja manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia? Ada yang bisa bantu menjawab? Nah, jika tidak ada, biar ibu saja yang menjelaskan. Nah, manfaat hewan dan tumbuhan bagi kehidupan manusia itu apa aja sih, Bu? Nah, manfaatnya itu salah satunya adalah sebagai bahan makanan. Kira-kira apa yang dijadikan bahan makanannya? Nah, seperti contohnya tumbuhan. Nah, tumbuhan yang dipakai sebagai bahan makanan itu banyak sekali, seperti sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, sayur-sayuran juga ada banyak macam-macam. Nah, bahan makanan yang berasal dari tumbuhan itu dapat terpakai untuk manusia. Karena apa? Banyak sekali manfaatnya, seperti batangnya bisa dijadikan makanan, daunnya bisa dijadikan makanan, bunganya bisa dijadikan makanan. Maka dari itu, manfaat tumbuhan bagi manusia itu sangat banyak sekali ya anak-anak. Nah, contoh bagian dari tumbuhan yang dapat dijadikan bahan makanan yaitu batangnya, seperti sagu dan tebu. Batangnya bisa dijadikan bahan makanan. Dan dalam daun, seperti contohnya ada singkong, daun singkong, daun bayam, itu bisa dijadikan sebagai sumber bahan makanan. Dan tumbuhan yang dimanfaatkan bunganya seperti ada kol, kubis, dijadikan bahan makanan juga loh anak-anak. Nah, dan yang kedua ini ada manfaat hewan dan tumbuhan sebagai bahan sandang. Nah, apa saja sih? Contohnya seperti katun. Katun kan terbuat dari kapas dan serat abaka. Nah, bisa dijadikan sebagai bahan untuk baju. Lalu ada tanaman labu air, dimanfaatkan oleh suku Dani di lembah Balien, Papua sebagai bahan untuk membuat koteka laki-laki, yaitu untuk penutup salah satu anggota tubuh juga. Nah, itu bisa dijadikan sebagai bahan sandang. Lalu yang ketiga ada manfaat hewan dan tumbuhan sebagai bahan pupuk organik, seperti contohnya air tetesan tebu. Lalu ada pupuk organik dari hewan. Hewan apa aja sih yang bisa dijadikan sebagai pupuk organik kotorannya? Ayo tebak hewan apa aja. Ada yang bisa menjawab? Iya, ayam. Lagi? Nah, hewan yang satu ini berbulu dan bersuara seperti ini. Mbe. Hewan apa itu? Iya, betul sekali, domba. Domba dan ayam itu salah satu hewan yang kotorannya bisa dijadikan sebagai pupuk. Dan yang keempat ada lagi nih, manfaatnya ini dari hewan untuk kehidupan manusia. Apa sih manfaat hewan untuk kehidupan manusia? Hewan bisa diambil tenaganya
Coba nih anak-anak tahu nggak hewan apa yang tenaganya bisa dimanfaatkan oleh manusia? Ada yang bisa jawab? Nah, baik. Jika tidak ada, biar ibu saja yang menjelaskan. Nah, contoh hewan yang dapat dimanfaatkan tenaganya oleh manusia adalah kuda dan kerbau. Kuda dapat menarik barang-barang menggunakan delman, menggunakan roda. Nah, itu tenaganya yang diambil. Dan kerbau juga bisa menggarap sawah. Banyak juga petani di pedesaan yang masih menggunakan kerbau untuk menggarap sawah. Nah, itu contoh tenaga hewan yang digunakan oleh manusia. Manfaat hewan dan tumbuhan yang kelima ada bahan baku industri. Bahan baku industri merupakan bahan yang diolah untuk dijadikan bahan jadi. Nah, apa aja sih Bu contoh dari bahan baku industri itu? Nah, contoh dari bahan baku industri itu misalnya dari tumbuhan ada getah karet. Nah, getah karet ini bisa dijadikan sebagai bahan ban untuk pembuatan ban mobil, ban sepeda. Nah, itu dibuatnya dari getah karet yang berasal dari tumbuhan. Nah, dari semua manfaat hewan dan tumbuhan yang telah Ibu jelaskan kepada kalian, dari situ kalian dapat mengetahui kan manfaatnya apa saja. Nah, maka dari itu, ayo kita sayangi tumbuhan dan hewan agar kehidupan dapat berjalan dengan semestinya dan kebutuhan kita pun dapat terpenuhi. Tapi sebelum menutup pembelajaran ini, Ibu mau pantun dulu nih sebentar. Dari Kedah ke Pekansari, beli swasta di kota tinggi. Selesai sudah materi diberi, lain masa kita belajar lagi. Nah, Ibu akhiri ya pekanan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.